Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sebelum mulai pelajaran, ayo kita bersama-sama berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran yang ketiga, kelas 4. Temanya adalah anak yang soleh atau aku anak soleh. Siapa anak yang soleh? Itu anak yang taat kepada Allah, rajin sholat, rajin beribadah, rajin membantu orang tua, tidak bantah sama orang tua. Bagian A adalah jujur disayang Allah. Ada sebuah kisah ya. Anak gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khadijah, Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sungai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi," kata ibunya. "Bagaimana kalau susu itu kita campur air susunya dengan banyak, biar kelihatan banyak?" Jawab anaknya, "Jangan, Bu." Gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakkejujuran itu akan menyiksa hati." "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita." Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah itu melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, dan tidak curang. Misalnya jujur mengerjakan tugas, seperti ujian atau ulangan tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang, seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan, seperti pertanyaan guru, "Apakah kalian belajar di rumah?" Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, "Saya tidak belajar." Apa keuntungan orang jujur? Allah Subhanahu wa ta'ala senang dengan orang jujur.
Kemudian sikap jujur disenangi semua orang, dan orang yang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang yang tidak jujur pasti akan dibenci semua orang. Ya, ini adalah sikap jujur dan tidak jujur. Anak-anak, yuk kita nyanyi, judulnya Jujur. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Kita lanjutkan anak-anak. Yang bagian B, amanah. Pada usia 12 tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang beliau selalu bersikap amanah. Barang dengan dagangannya dititipkan kepadanya, dijaga dengan baik. Mengingatkan sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilakunya. Yang pertama, rajin belajar. Yang kedua, menjaga nama baik orang tua. Yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah. Yang keempat, menjaga nama baik guru dan sekolah. Ini yang harus kita kerjakan anak-anak. Bagian C, hormat dan patuh kepada orang tua. Ayah, ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyembelihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kamu dikembalikan. Beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua. 1. Patuh dan taat bila dinasihatinya. 2. Rajin sholat, belajar untuk memenuhi harapannya. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, selalu ingat untuk mendoakan seperti doa berikut ini. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Anak-anak, yang ke D adalah santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik itu bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Jadi kalian tidak perlu ya, harus peduli. Adapun Allah adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Shadaqallahul adzim. Dialah yang menurunkan ayat-ayat tentang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Kita lanjutkan anak-anak ya.
ada 10 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang. Yang ketiga, peduli terhadap kondisi teman dan suka menolong kesulitannya. Yang keempat, berteman tanpa pilih kasih. Yang kelima, tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Yang keenam, rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Yang kedelapan, minta maaf kepada teman apabila kita salah. 9, tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, atau berdusta. 10 adalah memberikan ucapan selamat atau sanjungan atau pujian secara langsung. Anak-anak, kita kerjakan tugas, ada 8. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berikan contoh sikap jujur yang kamu ketahui. Yang kedua, bagaimana bersikap amanah, itu jelaskan pendapatmu. Yang ketiga, bagaimana contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tuamu, jelaskan. Yang keempat, berikan contoh cara menghormati guru di sekolah. Yang kelima, berikan contoh perilaku santun di keluargamu. Yang keenam, berikan contoh cara santun kepada teman. Yang ketujuh, berikan contoh cara menghadapi teman. 8. Temanmu tidak menghargaimu, bagaimana sikapmu kepadanya, jelaskan. Pelajaran hari ini sampai di sini. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.